Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal UTBK tentang permutasi dan kombinasi ya. Nah, sebelum saya membahas soal permutasi dan kombinasi, alangkah baiknya kita pelajari dulu konsep faktorial gitu ya. Nah, sekedar mengingatkan, bentuk soal permutasi dan kombinasi itu pasti keluar di eh, pengetahuan kuantitatif UTBK 2025 ya. Nah, oke teman-teman wajib tahu dulu konsep faktorial ya, gitu. Kalau misalnya ada 3 faktorial, itu artinya 3 kali 2 kali 1 gitu ya, sama dengan 6 gitu. Kalau ada 5 faktorial, ya terus gitu. Jadi perkalian secara berurutan gitu faktorial itu. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 aja lah ya. Boleh kali 2 sampai kali 2 gitu. Karena kan kalau dikalikan satu tetap hasilnya gitu kan. Kalau secara konsep harus kali satu gitu. Tapi kali 2 aja cukup gitu ya. Cukup kali 2 gitu. Karena kan setiap kalian yang dikalikan satu itu kan akan menghasilkan dirinya sendiri gitu. Oke, 5 kali 4 itu kan 20, kali 3 60, kali 2 itu jadi 120. Nah, ini ya konsep dasar faktorial. Gitu. Teman-teman harus wajib tahu dulu gitu konsep faktorial. Kalau ada misalnya perkalian faktorial ini. Misalnya ada 3 faktorial dikali 2 faktorial, itu hasilnya bukan 6. Awas, bukan 6 faktorial gitu hasilnya. Tapi hasilnya adalah, tadi kan ini 3 faktorial itu kan 6 ya. Nah, 2 faktorial itu ya 2 gitu. Jadi 12. Nah, kayak gini yang benar. Ya kan? 3 kali 2 kali 1 gitu kan. Kali dengan 2 kali 1. Gitu. 2 kali 2 kan 6, 2 kali 1 2, 6 kali 2 jadi 12. Gitu. Sama. 4 faktorial dikali 3 faktorial bukan 12 faktorial ya. Awas, hati-hati gitu. Jadi yang benar adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali dengan 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 kan 12, kali 2 24 ya. Berarti 24 dikali dengan 6 itu sama dengan 120 ya. Nah, kayak gitu konsep dasar faktorial. Kalau pembagian faktorial, misalnya ada 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Nah, ini sebenarnya caranya tinggal 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1. Ya, tinggal dicoret 3 kali 2 kali 2 kali 1-nya ini juga sama gitu. Jadi hasilnya adalah 4. Nah, kayak gitu ya. Konsep dasar faktorial gitu. Jadi 4 dibagi 3 sama dengan 4 gitu. Contoh lagi. Misalnya ada 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, cara mudahnya adalah kita cukup 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nah, boleh kayak gini ya. Dibagi dengan 3 faktorial. Coret 3 faktorialnya. Gitu. Jadi 6 kali 5 kali 4. 6 kali 5 kan 30 kali 4 120. Nah, kayak gitu ya. Gitu. Teman-teman wajib tahu dulu gitu konsep belajar faktorial ya. Gitu. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 1. Oke, soal nomor 1. Dari 7 orang pengurus suatu ekstrakurikuler akan dipilih seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan humas. Banyak cara pemilihan pengurus adalah yang mana nih? A, B, C, D, dan E. Oke. Jadi kan ada 7 gitu kan misalnya gitu. Ada 7 orang pengurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, di sini dari 7 orang pengurus ini akan dipilih salah satu oleh ketua gitu. Berarti kan gini, kita ambil satu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan humas gitu. Berarti tinggal tersisa 2 pengurus gitu ya kan. Nah, artinya banyak cara pemilihan pengurus adalah ya udah tinggal 7 faktorial gitu kan dibagi dengan ini yang tersisa
gitu, 2 faktorial. Nah, berarti jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Coret-coret gitu. Jadi 7 kali 6 itu kan 42 kali 5 itu berapa? 210 ya. Kali 5 kali 4 itu 0 4 840 kali 3 berarti ini 0, ini 4 kali 3 12, simpan 1, 3 kali 8 itu 24 tambah 1 jadi 2520. Nah, jadi jawabannya 2520 yang C ya jawabannya. Oke, Caca jawabannya. Oke, ini masih berkaitan dengan soal nomor 1 tadi. Dalam suatu organisasi akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 9 calon yang memenuhi kriteria. Banyak susunan pengurus yang mungkin dari 9 calon tersebut adalah yang mana nih? A, B, C, D, dan E. Oke, kan tadi ada 9 gitu ya. Jadi misalnya ada 9 sebuah organisasi gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu kan. Nah, di sini salah satunya pasti nanti ada yang jadi ketua, ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi bendahara. Misalnya di sini gitu ya. Sebenarnya mau di sini gitu ngacak juga boleh gitu. Ini contoh aja gitu. Ini buat teman-teman, ini cara seperti ini buat memudahkan teman-teman gitu. Sebenarnya ada rumusnya sih untuk menjawab soal ini gitu. Tapi kalau nggak semua orang itu kan hafal rumus gitu, nggak semua orang itu. Jadi saya mengerjakannya mengajari kalian itu menggunakan teknik tersimpel ya gitu, termudah aja gitu ya. Oke. Nah, misalnya ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara gitu. Nah, dari 9 calon yang memenuhi kriteria, otomatis kan mungkin di sini ada 9 orang gitu kan yang akan menjadi ketua. Berarti di sini diisi oleh 9 orang. Nah, ada salah satu. Nah, karena misalnya ada 1 orang yang udah jadi ketua nih. Nah, berarti mau nggak mau harus berkurang 1. Berarti di sini jadi 8 ya. Nah, terus di sini jadi ada 7. Gitu. Sisanya di sini 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gitu ya. Berarti kan artinya 9 faktorial 9, berarti kan yang dicari yang ini gitu kan, yang dicari gitu. Kan kalau dipakai rumus mah konsepnya gini. Kan totalnya ada 9 orang, berarti 9 faktorial gitu ya kan. Dibagi dengan 9 kurangi 3 gitu. Jadi 9 kurangi 3 faktorial. Jadi 9 faktorial per 6 faktorial gitu kan. Nah, ujung-ujungnya juga nanti akan kayak gini. 9 faktorial kan 9, 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial. Dicoret gini gitu. Jadi tetap aja, jadi yang dicarinya sama aja kan. Ujung-ujungnya yang dicari gini gitu. 9 kali 8 kali 7 aja gitu. Sama kan dengan ini gitu ya kan. Ini hanya membandingkan saja. Ini yang pakai rumus, ini yang nggak pakai ini yang nggak pakai rumus, yang ini yang pakai rumus gitu. Jadi sama aja gitu mengerjakan pakai rumus, karena yang dicari fokusnya ke sini gitu. Yang ini nggak perlu gitu, abaikan saja yang ini gitu ya kan. Konsep utama faktorial berarti yang dihitung 9 kali 8 kali 7. 9 kali 8 kan 72 kali 7 berapa? 72 kali 7, 2 kali 7 14, 7 kali 7 49 tambah 1 50. Jadi 504 ya. Oke, yang C jawabannya. Gitu, Caca jawabannya. Gampang toh? Gampang. Ya. Oke. Oke, soal nomor 3. Dalam ruang tunggu terdapat tempat duduk sebanyak 7 kursi yang akan diduduki
oleh 4 pemuda dan 3 pemudi. Banyak cara duduk berjajar agar mereka dapat duduk selang-seling. Pemuda dan pemudi dalam satu kelompok adalah... Oke, ini sebenarnya mudah sekali soal ini. Caranya ini tinggal kalikan aja, tapi dalam bentuk faktorial gitu masing-masing. Berarti jadi 4 faktorial dikali 3 faktorial gitu ya. 4 faktorial itu kan 4 kali 3 kali 2 ya gitu. Sedangkan 3 faktorial itu 3 kali 2. Satunya nggak usah ditulis ya gitu, karena setiap perkalian dikalikan 1 kan akan menghasilkan dirinya sendiri gitu. Jadi cukup sebenarnya 4 kali 3 kali 2 aja gitu kan. Mentoknya sampai 2 saja gitu. 4 kali 3 12 kali 2 berarti 24 dikali dengan 6 sama dengan 144. Yang C ya jawabannya. Lah, kok bisa cuman gitu doang caranya? Kalau secara detail gitu kan, kalau secara detail gini. Kan ada sebanyak 7 kursi gitu kan. 7 kursi dibagi menjadi 2 gitu. Jadi bisa jadi 4 pemuda dan juga 3 pemudi. Gitu. Jadi kalau kita gambarkan gini. Kita kasih warna yang berbeda aja ya. Misalnya ini pemuda warna hitam 1 2 3 4. Ini pemuda ya. Nah, pemudinya itu ada 3, 1 2 3. Gitu ya. Nah, konsepnya ini kan pemuda, yang ini pemudi gitu. Ini pemudi. Oke, kalau dijabarkan secara detail ya, dijelaskan secara detail. Nah, artinya kan ada 4 pemuda dan 3 pemudi gitu. Nah, di sini kemungkinan yang akan diisi itu ada 4 pemuda gitu kan. Nah, salah satu di antara 4 pemuda tersebut sudah duduk. Berarti di sini kan nggak mungkin 4 gitu. Jadi 3 ya kan. Ini jadi 2, ini jadi 1. Gitu. Ini juga sama, pemudi juga sama ini. Gitu. Berarti ini jadi 3, ini jadi 2, ya ini jadi 1 gitu. Jadi kan antara 1 2 3 ini berarti 1 2 saja gitu kan. Yang ini jadi 1 gitu. Karena kan salah satu kursi duduknya satu orang gitu ya. Nah, kemudian ini tinggal kalikan, ya kan? Tinggal kaliin semuanya gitu. Nah, dari sini kenapa konsepnya jadi 4 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, kayak gitu aja. Gitu cara mengerjakannya, simple kok. Oke, hasilnya adalah 144 kalau dikalikan semuanya. Gitu ya. Gitu. Oke, yang C jawabannya Caca. Gitu. Simple kan? Oke. Oke, soal nomor 4. Dalam sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 5 anak akan makan bersama dengan duduk mengelilingi meja bundar. Jika ayah dan ibu selalu duduk berdampingan, maka banyak cara mereka duduk mengelilingi meja bundar tersebut. Ada berapa cara? Oke. Kan kalau kita gambarkan, ini kan ada sebuah duduk meja bundar. Nah, ayah dan ibu itu selalu duduk berdampingan. Berarti kan ini kursi ayah dan ibu. Nah, ini sisanya adalah anaknya. Itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu ya. Kan berbentuk meja bundar gitu. Berarti di sini ayah, ibu gitu. Nah, ini kan bisa diisi, kemungkinan bisa ayah atau ibu dan ayah gitu ya. Nah, misalkan ayah di sini, berarti di sini kemungkinannya ada 2, yang ini tinggal 1 dong. Nah, di sini 5 anak ini, di sini ada kemungkinannya bisa diisi 5, bisa diisi 4, bisa diisi 3, bisa diisi 2, dan di sini bisa diisi 1 orang gitu ya. Nah, ini tinggal kalikan aja semuanya gitu, karena kan banyak cara mereka duduk mengelilingi meja bundar tersebut. Ada, oke. Berarti kan 2 faktorial dikali 5 faktorial, ya kan? Gitu. 2 kali 1, 2. 2 faktorial kan 2 dikali dengan 5 faktorial. Ini kalikan semuanya. Gitu. 5 kali 4, 20. Kali 3, 60. Kali 2,
120 ya. 120. Sehingga sama dengan 2 kali 120 adalah 240 cara. Gitu aja. Oke, yang B jawabannya. Banyaknya susunan huruf dari kata institut adalah, oke, sekarang giliran teman-teman yang coba kerjakan soal ini gitu ya. Kira-kira seperti apa jawabannya? Ini saya sudah jabarkan dari soal nomor 1 sampai nomor 4. Nah, sekarang giliran teman-teman yang mengerjakan ya. Kira-kira jawabannya apa? Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.